Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 dengan proyek besar internal asset tracking. Kini akan mempresentasikan progres yang telah kami lalui, yang telah kami jalankan dengan anggota kelompok dari kelompok 10 ada 6. Yang pertama itu adalah saya, Sonia Deborah, selaku leader atau ketua. Yang kedua adalah Rifki Cahyo. Yang ketiga adalah Gifar Januar. Yang keempat adalah Mesak. Dan yang kelima adalah Muhammad Fadila, serta yang terakhir yang tidak bisa hadir untuk hari ini adalah Naufal. Pada saat ini kami akan mempresentasikan progres yang telah kami lalui. Uh, untuk sejauh ini kami telah mencapai 40% progres dari keseluruhan. Dan yang pertama kita akan terlebih dahulu memperkenalkan laman login. Di sini kita akan login dengan admin dengan akun admin. Silakan sign in. Setelah kita setelah kita melalui halaman login, kita akan diarahkan ke dashboard, di mana pada dashboard di sini kita akan melihat pada sidebar itu terdapat beberapa fitur penting dari sistem informasi internal asset tracking. Dari progres sebelumnya, kita telah menambahkan activity logs dan employees serta warehouse, di mana jika kita pencet pada salah satu dimulai dari activity logs. Activity logs ini digunakan untuk menampilkan informasi terkait aktivitas aset yang sedang berjalan. Namun pada saat ini belum ada activity logs, di mana artinya belum ada record yang kami masukkan ke dalam database, sehingga belum dapat diketahui mana yang aktif. Kemudian pada employees, oke, oke. Kemudian pada employees di sini nanti akan ditampilkan daftar karyawan yang bekerja dan bertanggung jawab pada aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk saat ini belum ada employees karena kami belum memasukkan record sama sekali, tetapi nantinya employees ini akan berelasi dengan fitur yang lain sehingga untuk mengetahui pertanggungjawaban karyawan terhadap aset. Lanjut kepada maintenance. Pada maintenance ini, fitur ini digunakan untuk mengetahui aset mana yang sedang dalam masa perbaikan. Umumnya masa perbaikan akan diperingatkan dalam beberapa periode sekali, sehingga maintenance ini lebih bertujuan untuk mengetahui apakah aset dalam kondisi yang baik untuk digunakan atau tidak, dan untuk mengetahui jangka waktu perbaikan aset dan kapan aset siap untuk digunakan kembali. Lalu lanjut ke mobil. Oke, pada fitur mobil, di sini berfungsi untuk menampilkan daftar atau lebih tepatnya mobil-mobil yang tersedia oleh perusahaan, dan di sini juga dapat diketahui dari merek, tipe, plat nomor, warehouse. Warehouse itu berarti mengacu pada gudang atau tempat tersimpannya aset berada di mana. Pemegang itu berarti penanggung jawab yang akan diisi oleh employees ketika barang sedang dalam status digunakan atau dipinjam. Dan di situ ada status dengan kondisi ada tersedia dan dipinjam, dan juga tanggal beli. Lalu lanjut ke motor.
Oke, demikian juga untuk motor, data yang akan ditampilkan berupa merek, tipe, plat motor, plat nomor, warehouse, pemegang status, dan tanggal beli. Sejauh ini motor dan mobil akan menjadi aset internal yang akan di-tracking dengan sistem informasi ini. Lanjut ke owner. Oke, pada fitur owner ini, nantinya akan menampilkan tabel owner, akan menampilkan data owner yang tentunya berbeda dengan tabel employee. Kenapa? Karena owner di sini uh, mempunyai tindakannya tersendiri dalam mengatur aset seperti dalam delete aset yang mungkin sudah tidak bisa digunakan dan owner sendiri tidak mempunyai akses tersebut. Lanjut ke warehouse. Oke. Lalu pada fitur warehouse ini nantinya akan menampilkan data warehouse atau istilahnya data gudang tempat disimpannya aset. Nantinya data nantinya setiap gudang yang ada akan mempunyai penanggung jawabnya tersendiri. Demikian yang dapat kami presentasikan. Adapun untuk progres selanjutnya dari kelompok kami ditargetkan eh, lebih kepada bentar ya, mikir kata-kata dulu. Adapun untuk progres selanjutnya, kami lebih menargetkan kepada full flow dari sistem informasi ini dan juga kami lebih berharap untuk bisa menambahkan data lebih banyak lagi sehingga untuk memberikan efektivitas dan fungsionalitas dari sistem informasi internal asset tracking ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan dari setiap progres kami dan masih banyak terjadi error yang terjadi di GitHub maupun di codingan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.